Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4 tema 5 subtema 1 pada pembelajaran ketiga. Nah, adik-adik yang hebat, sebelum mulai pembelajaran siapkan dulu buku siswa tema 5 kelas 4 untuk pembelajaran ketiga. Nah, agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Adik-adik hebat, bukalah buku siswa tema 5 kelas 4 pada halaman 22 pembelajaran ketiga. Kebanggaan kita terhadap pahlawan bisa diwujudkan dengan meneladani sikap-sikap kepahlawanan. Salah satu sikap kepahlawanan adalah menolong orang lain. Tahukah kamu bagaimana cara menolong orang lain? Nah, untuk mengetahui bagaimana menolong orang lain, kita simak pembelajaran berikut ini. Edo sedang bermain sepak bola di lapangan. Tiba-tiba Edo terjatuh. Akibatnya kaki Edo memar. Edo berteriak kesakitan. Lani yang mengetahui kejadian itu segera menghampiri Edo dan langsung menolongnya. Lani mengobati luka memar pada kaki Edo. Apa yang terjadi pada Edo? Edo terjatuh saat bermain sepak bola di lapangan. Kemudian, apa yang dilakukan Lani terhadap Edo? Yang dilakukan Lani terhadap Edo yaitu menolong mengobati kaki Edo. Berikutnya, apakah sikap Lani ini sudah mencerminkan sikap kepahlawanan? Jelaskan jawabanmu. Nah, salah satu sikap kepahlawanan adalah dengan menolong orang lain yang sedang mengalami musibah. Dengan demikian, Lani sudah mencerminkan sikap kepahlawanan. Kemudian pada halaman 23, seorang pahlawan mempunyai kewajiban untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Lani menerapkan sikap kepahlawanan, yaitu menolong orang lain yang sangat membutuhkan pertolongan atau bantuan. Lani mengobati Edo yang sedang luka memar. Bagaimana ciri-ciri luka memar? Di sini kakak akan mencoba membantunya. Ciri-ciri luka memar diantaranya: 1. Jaringan di bawah permukaan kulit rusak dan pembuluh darah kecil pecah, sehingga darah dan cairan seluler merembes ke jaringan sekitarnya. 2. Memar ini menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. 3. Bila terjadi pendarahan yang cukup, timbulnya pendarahan di daerah yang terbatas disebut hematoma. Dan yang keempat, nyeri pada memar biasanya ringan sampai sedang dan pembengkakan yang menyertai sedang sampai berat. Kemudian, pada Ayo Berlatih, apakah kamu pernah mengalami luka memar? Saya yakin adik-adik pernah mengalami luka memar. Apa yang kamu lihat di luka itu? Nah, jika kita memar, yang dapat kita lihat adalah warna kebiru-biruan di kulit. Dan apa yang kamu rasakan? Bila kita memar, kita akan merasakan sakit dan perih. Nah, adik-adik, karena seringnya kita mengalami luka memar, alangkah baiknya kita mencoba mempraktikkan bagaimana mengobati luka memar. Tahapan mengobati luka memar nih, yang pertama, kompres bagian yang memar dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan dalam air dingin. Yang kedua, jika terjadi pendarahan, kompres bagian yang luka. Kompres dengan air hangat dulu selama 15-20 menit. Tujuannya supaya pembuluh darah melebar dan darah lancar sehingga proses penyembuhan lebih cepat. Dan yang ketiga,
Setiap 3 jam sekali, ulangi pengompresan dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan ke air dingin dan air hangat secara bergantian. Kemudian pada halaman 25, ayo menulis berdasarkan bacaan tentang Raja Bala Putra Dewa pada halaman 28. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Namun sebelum jawab, kita baca dulu bacaan dengan judul Bala Putra Dewa Raja Kerajaan Sriwijaya pada halaman 28. Bala Putra Dewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat memerintah Raja Bala Putra Dewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Bala Putra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan ini bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Nah, kemudian kita akan menjawab pada pertanyaan halaman 25. Apa yang dilakukan oleh Raja Bala Putra Dewa? Yang dilakukan oleh Raja Bala Putra Dewa ini yang pertama, menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang terkuat. Yang kedua, memperluas wilayah kerajaan Sriwijaya. Dan yang ketiga, mendirikan biara di Nalanda sebagai pusat agama Buddha di India. Kemudian pada halaman 27 pada ayo mencoba. Di sini kakak akan memberikan contoh laporan percobaan. Ketika adik-adik hebat membuat sebuah percobaan, adik bisa mencontoh bentuk laporan kegiatan percobaan tersebut. Nah, adik-adik hebat, demikianlah untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Demikianlah pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.